الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. Ma'asyiral muslimin, Bapak dan Ibu sidang jamaah salat fardu zuhur, jamaah Masjid Raudhatus Shalihin yang dirahmati Allah, yang kami hormati para orang tua kami, cerdik pandai, tokoh masyarakat, pengurus masjid, imam masjid kita dan seluruh jamaah yang hadir, yang mudah-mudahan senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah di siang hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Tidak lupa bersolawat kepada baginda Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Seperti biasa di masjid kita, sebelum melaksanakan ibadah fardu zuhur secara berjamaah, sejenak meluangkan waktu menyampaikan mau'izah hasanah, nasihat yang baik. Fadzakir inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Saling mengingatkanlah, karena dengan mengingatkan ini bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Tema kita di siang hari ini berkaitan dengan manajemen amarah atau bagaimana mengontrol emosi kita. Satu di antara sifat tercela yang mesti dihindari dari pribadi seorang muslim, yakni sifat marah atau disebut dengan al-ghadab. Dan termasuk di antara sifat orang-orang yang bertakwa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, yang akan mewarisi surga yang luasnya seluas langit dan bumi, di antaranya wal kaziminal ghaidh, orang yang mampu mengendalikan dirinya, menahan amarahnya tak kala dia sedang dalam keadaan marah. Maka Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan ini dalam kitab beliau Al-Arba'ina fi Usuluddin, 40 poin pokok dalam syariat dalam agama kita. Di bagian yang ketiganya terkait dengan sifat tercela yang mesti dihindari oleh pribadi seorang muslim. Maka kata beliau, i'lam annal ghadaba syu'latun aw syu'latu narin uktubisat min narillahi al-muqadah. Sungguhnya marah ini adalah bara api atau nyala api yang diambil dari api yang dinyalakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang maknanya nanti adalah api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. وَمَنْ غَلَبَ عَلَيْهِ فَقَدْ نُزِعَ إِلَى عِرْقِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ مَخْلُوقٌ مِنَ النَّارِ. Maka siapa yang amarahnya dominan pada dirinya, gampang marah, tersulut emosinya, maka berarti dia sudah terjerumus kepada bahagiannya daripada setan, karena setan ini Allah ciptakan dari api. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menundukkan amarah kita, mematahkan amarah kita ini bagian penting dalam agama kita, syariat kita. Banyak sekali penjelasan dalam hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang bahaya atau dampak buruk daripada marah ini. Di antaranya Rasulullah sampaikan, laisa syadidu bisur'ati, bukanlah orang yang kuat itu orang yang mampu melawan siapapun. Yang maknanya dia mampu mengajak berkelahi siapapun, itu bukanlah orang yang kuat. Tapi siapa orang yang kuat pada hakikatnya? Innamasyadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadabi. Maka kata Nabi, orang yang kuat itu
orang yang mampu menahan dan mengendalikan dirinya tak kala sedang marah. Hadis lain Nabi mengatakan al-ghadabu yufsidul iman kama yufsidus sabiru al-asala. Marah itu merusak iman sebagaimana cuka merusak madu. Artinya ketika air cuka ini dicampur dengan madu maka merusak, menghilangkan apa yang ada pada madu tersebut. Sebagaimana marah ini juga merusak iman seseorang. Maka datanglah seorang laki-laki kepada Rasulullah kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, ayyu syai'in asyad?" Apa yang paling berat? Apa yang paling dahsyat? Maka Nabi mengatakan, "Ghadabullah," murkanya Allah. Tak ada yang lebih kita takuti selain daripada murkanya Allah. Kalau Allah sudah murka marah kepada kita, maka itulah musibah di antara musibah yang paling besar. Qala, maka laki-laki ini mengatakan, "Fama yunqidhuni min ghadabillah." Kalau begitu ya Rasulullah, apa yang bisa menyelamatkan aku dari murkanya marahnya Allah? Maka Rasulullah mengatakan, "La taghdab." Jangan marah. Artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marah ini di antara yang bisa mendatangkan murka dan marahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana mengendalikan marah ini? Beliau menyebutkan ilajul ghadab, ya, mengendalikan marah kita ini. Kata beliau, "Alaika fi sifatil ghadabi wazifatani." Ada dua hal penting yang mesti kita lalui atau apa yang menjadi kewajiban kita terkait dengan amarah yang ada di dalam diri kita. Pertama kata beliau, kasruhu birriyadhah, mematahkan amarah ini, menghancurkan amarah ini dengan latihan. Artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menjadi pribadi yang sabar itu butuh latihan. Kapan dia muncul amarah dalam dirinya, mampu dia mengendalikan dan menguasai dirinya ketika sedang marah. Mungkin di awal-awal agak berat, tapi ketika dia sudah berusaha melatih dirinya, maka insya Allah akan sampai pada derajat orang yang sabar, ya, karena marah ini tentu lawannya adalah bersabar, ya. Maka kata beliau Imam Al-Ghazali, bukan berarti mematahkan marah ini menghilangkannya sama sekali dalam diri kita, karena marah ini tidak bisa dilepaskan dari diri kita. Artinya ada saatnya dia juga dibutuhkan. Kapan? Ya, misalnya agama kita dihina, Rasul kita direndahkan dan lain sebagainya, atau bahkan misalnya dalam peperangan. Ya, bagaimana kita bisa memunculkan semangat dalam diri kita, ya, kalau kita tidak ada kemarahan dalam diri kita untuk memusnahkan musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, disebutkan dalam kisahnya bagaimana Sayyidina Ali bin Abi Thalib dalam perang Khandaq sudah akan membunuh seorang kafir, musuh Allah Subhanahu wa taala dalam peperangan tersebut, tapi kemudian musuh Allah tadi meludahi wajahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Lalu Sayyidina Ali mengurungkan niatnya, tidak jadi dia memenggal kepala orang kafir ini, musuh Allah ini. Ketika ditanya kenapa beliau tidak lanjut membunuh musuh Allah orang kafir dalam peperangan tersebut, maka Sayyidina Ali mengatakan, ketika akan membunuhnya pertama kalinya aku membunuhnya karena Allah, tapi ketika dia meludahi wajahku muncul amarah dalam diriku. Aku khawatir ketika membunuhnya itu bukan lagi karena Allah, tapi karena memperturutkan marah yang ada di dalam diriku. Dalam keadaan genting seperti itu masih mampu sahabat yang luar biasa ini Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengontrol emosinya. Nah, kemudian jalan yang keduanya, dhabtul ghadabi indal hijani bil kazmi. Bagaimana mampu menundukkan marah kita ini ketika dia mulai muncul dalam diri kita. Atau bahasa kita biasanya mendidih darahnya, menggelegak darahnya, tersulut emosi. Maka di antaranya Nabi mengatakan daul ghadabi bisumti, obati marah itu dengan diam. Jangan mengucapkan kata-kata,
jangan pula melakukan suatu tindakan. Karena amarah ini nampak buruknya, pertama secara zahir dia akan melakukan kekerasan fisik dengan tangannya, memukul dan lain sebagainya, menghancurkan benda yang ada di sekelilingnya. Kemudian juga akan muncul hinaan, cemoohan, kata-kata yang tidak baik. Kemudian dari dalam diri orang yang marah ini muncul pula nanti hiqd, ya, kebencian, hasad, iri hati, ya, yang kesemuanya itu adalah sebab yang bisa mengantarkan seseorang kepada kehancuran. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mengendalikan amarah ini? Maka kata Imam Al-Ghazali, alaihi ilmun wa amalun. Maka dengan ilmu dan dengan amal. Pertama, ilmu. Apa ilmunya ini agar selalu kita ingat? Kita mengingat bahwa sebab utama orang marah itu karena sesuatu itu terjadi di luar dari apa yang diinginkannya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pun menyadarkan diri kita bahwa segala sesuatu terjadi ini atas kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Lebih daripada itu, kita lebih banyak lagi mengabaikan perintahnya Allah. Artinya sepatutnya Allah lebih berhak layak murka kepada kita karena kita banyak melalaikan tugas dan tanggung jawab kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang selalu kita ingat, karena Allah saja Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Ketika kita bersalah tidak langsung menghukum kita, tapi memberi kesempatan peluang untuk kita bertobat. Lantas kenapa kita tidak berusaha juga mengendalikan marah kita dengan memberikan maaf juga kepada orang yang berbuat salah kepada kita. Kemudian dengan amal, dengan tindakan. Apa tindakan kita? Pertama kata beliau Imam Al-Ghazali, an yaqula a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berta'awuz ketika merasa muncul marah dalam diri kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian ketika dia sedang dalam keadaan berdiri, maka duduk, ganti posisinya. Ketika duduk dia masih emosi, masih marah, berbaring. Ketika berbaring masih marah, ambillah air wudu. Karena amarah itu datangnya dari setan, setan dari api, maka airlah yang bisa memadamkannya. Setelah wudu masih marah, salatlah 2 rakaat. InsyaAllah Allah mendatangkan, memberikan ketenangan. Baru setelah itu diselesaikanlah apa yang menjadi penyebab kenapa bisa muncul pertikaian atau amarah tersebut. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa mampu menundukkan amarahnya, mengendalikan dirinya ketika marah sesuai dengan yang disampaikan oleh Allah, menjadi ciri orang yang bertakwa, wal kaziminal ghaiza, orang yang mampu menahan dan mengendalikan amarahnya. Wallahu a'lam bissawab, wal afu minkum, ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa war ridha wal afafa wal ghina. Allahumma thabbitna ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma ihdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.